Jadi ya di sini emang dia menyebutkan ya bahwa dia berusaha untuk mengumpulkan evidence base data-data terapi laser ya untuk SUI dan GSM ini pada setting pasien rawat jalan ya, tidak perlu dirawat ya. Ini menjadi suatu opsi ya, pilihan untuk terapi yang baik ya, untuk jangka waktu sampai 6 bulan ya. Namun memang untuk jangka waktu long term memang kita harus dilihat lagi lebih lanjut bagaimana. Mudah-mudahan sih juga bisa bagus terus ya. Berikutnya, nah ini saya ingin juga memberikan gambaran bagaimana sih terapi lasernya itu sebetulnya. Mungkin bingung kok laser tuh kayaknya bukannya sinar sinar yang bahaya ya untuk. Jadi nggak seperti itu ya. Ini mungkin ada video animasinya ya, bisa kita. Ini juga untuk terapi yang stress incontinence ya, yang fokusnya di daerah depan ya, karena kandung kencing kita kan adanya di depan daripada vagina kita. Ini juga ditembakkan ke arah depan seperti itu ya. Jadi jadi prinsipnya adalah ini sebetulnya ya. Kalau yang apa yang dilakukan oleh laser terhadap vagina, yaitu sebetulnya dia tuh membuat thermal injury sebetulnya. Tapi jangan takut, bukan artinya ada suatu cedera yang berbahaya ya. Justru dia membuat suatu rangsangan terhadap kulit vagina atau mukosa vagina itu ya, sehingga dia nanti akan bereaksi terangsang untuk membentuk kolagen baru. Nah, jadi terutama untuk pasien-pasien yang sudah habis estrogennya, yang sudah tidak ada lagi, estrogen bisa menumbuhkan mukosa vaginanya menjadi sekarang dapat tumbuh kembali oleh adanya rangsangan dari laser tersebut. Ya. Nah, sekarang saya juga ingin memperkenalkan satu lagi yang disebut platelet rich plasma ya. PRP itu saya rasa mungkin ibu-ibu juga banyak yang sudah mendengar, tapi biasanya dipakai buat apa? Buat kecantikan kan ya, buat disuntikan di wajah atau buat rambut ya. Tapi ternyata PRP itu sangat banyak khasiatnya ya, termasuk untuk vagina pun bisa juga ya. Di sini ya saya juga mengambil suatu jurnal yang dari 2019. Di sini ini tentang vaginal rejuvenation. Jadi disebutkan memang penggunaan tadi ya ada radiofrekuensi atau laser ya, lalu dikombinasi dengan ini platelet rich plasma ya, dia dapat merejuvenate kembali ya, atau mungkin ada yang mengadakan bahasa awam meremajakan vagina seperti itu ya, sehingga pasien-pasien akan terbebas dari berbagai gejala-gejala keluhan seperti itu ya. Jadi ya ini kalau yang belum tahu PRP itu apa, PRP itu adalah terapi yang diambil dari badan kita sendiri. Jadi keamanannya sangat aman ya, karena ini diambil dari darah kita ya, lalu darah itu diproses dengan diputar di centrifuge sehingga terpisah ya antara sel-sel darahnya dan serum plasmanya ini. Nah, yang digunakan adalah serum plasmanya ini nanti yang dimanfaatkan untuk kembali dimasukkan, disuntikan kepada badan kita ya. Yaitu ada yang buat terapi di wajah ya, ada yang buat terapi rambut, termasuk terapi juga di vagina ya. Jadi apabila dikombin atau dipadukan ya, terapi laser dan PRP ini ternyata bisa sangat bagus hasilnya ya. Karena memang PRP ini kaya dengan growth factor namanya. Jadi faktor-faktor pertumbuhan ya, yang betul-betul dibutuhkan oleh badan kita dan sangat-sangat membantu proses penyembuhan ya, atau proses pertumbuhan seperti itu ya. Nah, jadi sebelum masuk ke sini, kalau misalnya memang seperti tadi gejala-gejala, kita ulangi lagi tadi, gejala GSM ya, yang diakibatkan karena vagina itu sudah begitu tipis, vaginanya sudah kering ya karena hormonnya sudah tidak ada ya. Kalau kita ingin memperbaikinya dengan tidak mau mengkonsumsi hormonal
ya kita bisa memberikan terapi lokal ya dengan laser seperti ini. Jadi tidak perlu takut untuk efek-efek yang ditakutkan. Bagaimana hormon itu nanti bisa memicu kanker dan sebagainya. Ya, kita membuat terapinya lokal saja langsung di vagina ya. Jadi dengan menggunakan laser itu ya distimulate lagi ya mukosa vaginanya, dan plus dengan adanya PRP juga ya, sehingga diharapkan ya struktur jaringan dari vagina kita dapat menjadi remaja kembali, menjadi kuat kembali ya, sehingga gejala-gejala semua itu pun dapat kita hindarkan ya. Nah, bagaimana kalau gejalanya sudah sangat berat ya, seperti contohnya pada cerita yang video tadi ya, yang ibunya tadi sampai frustasi ya, dia bilang saya sudah disuruh latihan Kegel nggak ada manfaatnya dan sebagainya, itu tidak ada eh, kelihatan daripada perbaikan, dia bilang ya. Dia masih cukup muda ya, usianya mungkin sekitar 40-an, 45 mungkin, anaknya 3 ya. Dan setiap kali dia exercise, ketawa, bersin, kencingnya keluar. Nah, di sini kita ada teknologi ya. Jadi kalau kita tadi ingat kembali bahwa yang bermasalah kan tadi adalah struktur jaringan di sekitar lubang kencing ini ya. Nah, kalau tadi memang yang saya demonstrasikan di sini sudah longgar ya, bisa kita perkuat dengan cara laser dan PRP. Tapi kalau memang sudah sangat longgar sekali ya, mungkin kita membutuhkan ini ya. Ini adalah terapi pemasangan pita ya, disebut transobturator tape ya. Pita ini gampang sekali masangnya ya, seperti ini kelihatannya ya. Masangnya melalui vagina saja, jadi seperti ya ada tindakan minimal gitu ya. Ya, lalu nanti akan terpasang seperti ini ya. The objective of this program is to Posisinya provide an seperti overview itu of the ya. pertinent anatomic landmarks associated with the Nah, inside-out obturator approach for the placement of mid-urethral tension-free slings for the treatment of stress urinary incontinence. ya, jadi hanya ada luka kecil di sini paling ya, dan ada luka kecil di vagina yang dibuat hanya untuk memasukkan pitanya seperti ini ya. Itu tindakan seperti ini cukup simple ya, dan cukup cepat dilakukannya. Bukan, jadi saya nggak mengatakan ini suatu operasi mayor, bukan. Ini hanya suatu tindakan minimal invasif menurut saya sih ya istilahnya ya. Jadi ya paling nanti kalau yang membutuhkan ini ya tentu saja untuk nyamannya sih ya disedasi ya, diberikan sedikit untuk bisa tidur nyaman gitu, lalu dipasangkan, dan mungkin cuma 20 menit, 30 menit juga selesai, pasien setelah tindakan bisa langsung pulang. Dan yang jelas ya, ini akan nyata sekali hasilnya ya, karena pita ini dibuat dari jalinan benang ya, benang yang biasa dokter gunakan untuk operasi ya. Jadi benang itu dianyam ya, menjadi anyaman berbentuk pita seperti ini.